Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa berkumpul di ruang kelas 5 ini dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang dimana nanti akan dipaparkan oleh Ibu Nisa. Yang pertama yang terhormat kepada Ibu Komariah SPD selaku Kepala Sekolah SDN Menteng Dalam 11 Pagi dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Di sini saya mau izin pantun dulu ya sebelum kita memulai paparan dari Ibu Nisa. Jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membeli pasta. Selamat siang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Sebelum kita mulai, izinkan untuk membaca basmalah bersama-sama. Untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjutkan untuk Ibu Nisa untuk menjabarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Kepada Bu Nisa saya persilahkan. Terima kasih Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Masya Allah, semangat betul. Nah, biar makin semangat, saya punya ice breaking dulu sebentar, ya kan? Ice breakingnya berpasang-pasangan, yang nggak punya pasangan boleh pasangan sama saya. Nah, ice breakingnya gampang. Kan kita memiliki ada 10 jari, kita pakai 5 jari aja. Contohnya, Bu Erni mau ke depan boleh minta tolong. Jadi gini. Jadi nanti kita, misalkan saya buka jari 2, Bu Erni misalkan 2 juga. Nah, dikali itu 2 dikali 2 berapa? 4. Nanti siapa yang cepet-cepetan, berarti dia yang menang. Gitu. Ya, tapi 5 jari aja. 5 jari aja, 5 jari. Paling banyak 5. Misalkan 5 dikali 1. 5 kali 1 berapa? 5. Tapi bareng-bareng menjawabnya. Gitu. Bisa ya? Bisa dong. Perkalian. Oke. Berdiri boleh, berdiri boleh ya. Berapa kali? Bu, yang putus siapa? Oke. Oh, ada. Ya. Ya, cepet-cepetan ya. Ya. Yang isi soal berarti ibu-ibu semua ya kan? Ya. 1, 2, 3, 4. Aja jangan banyak ya kan? Enggak terus-terusan jangan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya. Nah, tadi kita sudah ice breaking berpasang-pasangan mengenai perkalian. Sama halnya dengan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, untuk menerapkan budaya positif ini kita perlu yang namanya berkolaborasi antar sesama teman guru, kepala sekolah, stakeholder yang ada di sekolah. Di sini, sebelum saya menjelaskan mengenai penerapan budaya positif, kira-kira apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Kira-kira apa ya budaya positif itu? perilaku yang baik. Perilaku yang baik, oke. Yang perlu kita berikan contoh kepada anak-anak. Oke, betul. Ada lagi? Menghargai budaya, oke, betul. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, betul sekali. Ya, kurang lebih begitulah budaya positif, memberikan contoh yang baik, adalah nilai-nilai keyakinan di mana bertujuan untuk yang namanya berpihak pada siswa agar siswa menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Menciptakan anak-anak yang sesuai dengan profil
di sini ketika kita mau menerapkan budaya positif di sekolah, setidaknya kita harus mempelajari hal-hal yang ada di depan sini terlebih dahulu untuk menerapkan budaya positif di sekolah masing-masing. Yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Lalu ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol peran guru, lalu keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Sebelum Bapak Ki Hajar Dewantara memprakarsai pendidikan, di sini ada yang namanya pendidikan zaman kolonial Belanda, di mana rakyat hanya diajarkan hanya berhitung, membaca, dan menulis saja, tapi tidak yang namanya berpihak pada siswa. Jadi untuk kepentingan para kolonial Belanda saja. Lalu setelah pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara memprakarsai suatu paradigma baru tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu harus berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Lalu juga yang sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, kodrat alam di sini maksudnya yaitu seperti saat kita pembelajaran di sekolah, gitu kan? Bukan hanya belajar di dalam kelas saja, tapi bisa juga belajar di luar kelas, seperti itu, memberikan inovasi-inovasi yang baru untuk anak-anak. Lalu juga sesuai dengan kodrat zaman, di mana saat ini zaman sekarang itu zaman melek teknologi. Jadi gimana caranya guru harus memfasilitasi hal-hal yang bersifat teknologi gitu. Gak mesti setiap hari kita harus belajar menggunakan teknologi, tidak. Tapi setidaknya kita menampilkan sebagian yang berkaitan dengan teknologi itu. Lalu di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ada yang tahu pembelajaran berdiferensiasi itu apa ya? Berpihak pada murid. Oke, betul, berpihak pada murid. Terus apa lagi? Yang dikelompokkan berdasarkan dengan kemampuan. Oke, benar. Pengelompokan yang sesuai dengan kemampuan murid. Betul. Ada lagi? Ya, ada 3 macam: konten, proses, sama produk. Oke, terima kasih. Nah, betul banget yang Bapak Ibu bilang. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu artinya aja different, artinya berbeda gitu. Dimana pembelajaran itu yang harus berpihak pada murid. Lalu juga pembelajaran tersebut harus dapat memfasilitasi yang namanya karakter siswa, terus udah gitu kebutuhan belajarnya siswa seperti apa gitu. Gak selalu seorang guru belajarnya secara konvensional saja, ceramah saja di depan gitu, teacher center, tapi juga harus yang namanya memadai ketika ada anak yang kinestetik, dia belajarnya harus sambil gerak, terus tiba-tiba harus kita dikte anak tersebut untuk tetap diam, itu pasti akan membuat dia gelisah gitu kan. Jadi belajarnya pun jadi nggak fokus. Nah, kita tuh harus bisa memfasilitasi anak-anak yang seperti itu gitu. Yang pastinya juga harus mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada ingat gak? Ada? Ada 6 apa aja coba? Berkebinekaan global. Berkebinekaan global, bergotong royong, benar kritis, mandiri, Bertakwa pada Yang Maha Esa. ya bertakwa, ya betul, Mulia. Gotong royong. Betul. Berkebinekaan global dulu. Gotong royong, nalar kritis dan kreatif. betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Belajar Pancasila, beriman Dan bertakwa. Boleh? Kamu dong. Gitu ya. Iya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, alam mulia, berkebinekaan global, gotong royong,
Iya. Karena sekolah tuh cemberut, ya kan, harus fresh, selama senyum, sapa, sopan, santun. Betul. Itu tanamkan karena murid kalau udah terbiasa seperti itu, di mana-mana dia akan berakhlak baik. Oh, iya. Tapi ketika ketemu dia malingkan muka, itu dalam agamanya nggak boleh. Ya kan? Dosa ya Bu ya. Dosa. Iya, betul. Terima kasih Bu. Nah, di sini disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Nah, di modul 1.4 ini saya belajar bahwa ternyata pemberian reward kepada anak itu bisa menjadi positif dan bisa juga menjadi negatif. Seperti itu. Positifnya mungkin membangun motivasi siswa semangat, tapi ternyata negatifnya pun juga ada gitu. Negatifnya misalkan ketika kita memberikan satu penghargaan kepada anak di kelas di depan teman-teman yang lain, ternyata membuat anak-anak teman-teman yang lain merasa iri, merasa rendah diri seperti itu. Jadi kita juga harus yang namanya pintar-pintar ketika kita mau memberikan suatu reward atau penghargaan. Lalu juga tidak boleh namanya ada hukuman kepada anak sebelah pihak. Jadi di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi bagaimana caranya kita menanamkan disiplin positif yang memiliki motivasi dalam diri peserta didik ketika dia menjalankan sesuatu memang mereka yang butuhkan, bukan hanya sekedar takut dimarahi atau misalkan hanya sebagai formalitas saja, bukan seperti itu karena ada maunya, tapi benar-benar dari dalam dirinya sendiri. Karena itu sangat sulit ya Bapak Ibu ya, ketika kita mau menanamkan sesuatu dalam diri kita gitu. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata kita tuh setiap orang di dunia ini memiliki kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar itu? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ternyata nih kita butuh nih yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa aja sih kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, terkait dengan makanan, minuman, tempat tinggal, kesehatan, keamanan. Iya, kebutuhan pokoknya. Sandang, pangan, papannya. Nah, jadi misalkan nih, ibu menemui ada anak pagi-pagi, masih pagi padahal baru masuk kelas, sakinya mereka lemes, terus udah gitu nggak semangat. Nah, jangan dulu menjudge langsung anak tersebut. Kamu gimana sih? Baru juga jam segini udah ngantuk segala macam. Nah, itu dihilangkanlah seperti itu. Kita harus menggali dulu, kita harus tanya dulu kenapa bisa ngantuk, kenapa bisa lemes gitu. Pasti nanti anak akan terbuka sama kita. Oh, ternyata mungkin di rumahnya dia tidak makan atau tidurnya kemalaman, akhirnya dia kesiangan seperti itu. Nah, berarti kan kebutuhan dasar bertahan hidupnya belum terpenuhi ada anak tersebut. Terus udah gitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini juga yang berkaitan dengan yang namanya diakui, disayang, dianggap ada gitu kan. Terkadang saya sering sekali menemukan anak-anak yang membutuhkan yang namanya kasih sayang gitu kan. Ada, mohon maaf, anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Akhirnya dia mencari kasih sayang di sekolahnya gitu kan. Dengan misalkan kolokanlah sama gurunya, caper gitulah ya bahasa sekarang ya kan. Nah, itu mungkin kita harus cari tahu dulu kenapa sih dia kan geledotan mulu gitu. Oh, ternyata di rumahnya kurang kasih sayang. Berarti gimana caranya kita harus memberikan kasih sayang yang mungkin lebih banyak daripada yang kita kasih ke anak-anak murid yang lainnya tanpa terlihat sekali gitu membeda-bedakannya. Lalu juga di sini ada penguasaan. Penguasaan
itu artinya memimpin, terus udah gitu ingin didengar, ingin diakui gitu. Terkadang ada anak-anak yang apa-apa pengennya aku mau maju gitu. Pengennya selalu dia yang nomor satu, selalu pokoknya aku mulu deh gitu. Nah mungkin juga di rumahnya dia kurang namanya perhatian dari orang tua. Mungkin aja di rumahnya dia yang namanya suka dibanding-bandingkan sama orang tuanya dengan adik atau saudara atau kakaknya. Jadi gimana caranya kita sebagai guru bisa memfasilitasi kebutuhan dasar si anak tersebut. Lalu kebebasan itu juga kita jangan anak-anak kita juga pun sebagai orang dewasa butuh yang namanya kebebasan. Makanya zaman sekarang tuh anak-anak lebih sering yang namanya berani gitu mengungkapkan pendapat mereka, kayak aku bosen, aku pengen belajar yang lain deh, cara belajarnya gak kayak gini deh kayaknya gitu. Karena tuh dalam dirinya dia ternyata kebutuhannya dia tuh pengen belajar yang menarik, mungkin pengen belajar yang sambil bermain seperti itu. Nah gak bisa tuh kita langsung ngejar segala macamnya, harus benar-benar kita gali dulu informasinya gitu. Terus udah gitu kesenangan, sama halnya dengan kebebasan, anak-anak apalagi di masa SD ini butuh yang namanya belajar sambil bermain. Terus udah gitu pembelajaran yang bervariasi agar tidak bosan, yang menciptakan suasana kelas yang nyaman, yang menyenangkan, yang bahagia, sehingga anak-anak merasa nyaman saat belajar. Nah kalau kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, terkadang ada anak-anak yang akhirnya lepas kontrol, seperti dia mohon maaf jadi aktif sekali di luar, atau misalkan jadi aktif banget di kelas, gangguin temennya segala macam. Karena kenapa? Karena kebutuhan dasar yang mereka pengen dapatkan tuh gak didapatkan di rumah dan juga di sekolah gitu. Maka dari itu kita sebagai guru, ya kita coba sama-sama untuk mengetahui kebutuhan dasar apa sih yang kira-kira yang perlu kita butuhkan. Jadi ada 5 ya Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Dimana tadi sudah disinggung bahwa apapun yang dilakukan hanya untuk ya udah yang penting gak dihukum, ya udah yang penting aku ngerjain, gak peduli deh nilainya berapa kayak gitu. Itu motivasi yang dari luar. Nah berbeda dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang ada dalam diri mereka. Contohnya misalkan mereka mengerjakan sesuatu kayak aku ada PR, aku harus ngerjain karena biar aku bisa nanti di sekolah besok. Benar-benar dari dalam dirinya, bukan dari paksaan dari luar. Itu perbedaan motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Lalu di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah berkaitan tadi motivasi, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun verbal. Nah contohnya kayak hukuman itu dia secara tiba-tiba aja tanpa adanya pemberitahuan di awal, kayak udah kamu bersihin toilet sekarang atau nggak berdiri di depan kelas. Dia tidak terencana, secara tiba-tiba, anak juga nggak tahu kenapa harus disuruh berdiri gitu. Terus itu bersifat satu arah, dimana gurunya aja yang kasih arahan, tapi anak nggak ada tuh dari anak tuh buat timbal baliknya gitu. Bisa berupa hukuman fisik juga verbal. Verbal itu dari ucapan yang menyakiti anak tersebut. Terus ada juga konsekuensi. Konsekuensi ini lebih terencana, terus disepakati sesuai peraturan, sikap guru yang selalu memonitor murid. Nah, bedanya hukuman dan konsekuensi ini adalah kalau konsekuensi ini terencana karena di awal pembelajaran saya yakin di kelas pasti sudah ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, kalau bisa setiap kita mau mulai pembelajaran, kita buat dulu juga kesepakatan kelasnya seperti apa. Lalu konsekuensinya ketika kita melanggar kesepakatan itu apa gitu, agar anak-anak belajar bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat. Jadi ketika kita tanya dulu nih, kita misalkan mau belajar gambar, terus dari situ kalau ada anak yang tidak tertib, apa yang harus dilakukan? Konsekuensinya misalkan disuruh ngerjain tugas bu gitu. Nah, berarti kan itu ada kesepakatan di antara guru dan siswa. Nah, itu lebih terencana dan anak pun juga lebih mudah untuk menerimanya. Lalu restitusi. Nah, sebenarnya restitusi ini juga saya baru pelajari di program guru penggerak ini gitu ya kan. Ternyata restitusi itu lebih berpihak kepada siswa. Kenapa? Karena proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi
Jadi guru dan murid itu saling berkolaborasi, saling yang namanya tidak menyudutkan siswa, tapi belajar diskusi, mencari jalan keluarnya dari apa yang kesalahan yang mereka buat. Beda. Nanti ada tahapannya resolusi. Sebelum ini kita tonton video dulu ya Bapak Ibu. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Jadi mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang bukan terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau? Nunggu. Mentok kau Kayla, jangan kelok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentok ini, hukum saya bu. Sudah. Yang lagi ini mental. Kayla cukup. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini Kayla nih, gak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Oh, bukan terlambat. Gak usah banyak alasan. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajaran yang sudah hari ini, kau berdiri terus di depan. Enggak deh, terlambat sih. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk nih Bu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Dan terlambat kok lagi. Kayla, sampai depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan datang terlambat kok datang langsung ke buku. Kok tidak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malah
Maafkan tak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus tak ke rumah sakit. Saya makan dulu mamaku baru saya ke sekolah. Hari ketiga kembali saya tak masuk sekolah. Dapat bikin mamaku. Apakah bergetar hati? Tiada terjatuh, tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Bapakku selalu berdiri di sini. Tak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau depan nih kak. Depan kan mak, depan, depan, depan. Saya kira kita menunggu kak, menunggu mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakku terjatuh. Rinduku hadirmu oh bunda. Kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan dari video yang tadi tayang? Gak boleh suzon sama anak murid, gak boleh langsung menjat gitu kan. Karena tadi gurunya pun dia langsung menjat gitu ya Bu ya. Kayak mana lagi iya kayaknya sih ya, kayaknya gitu kan. Belum gajian gitu. Oh, ya, kalau masih muda sensitif gitu ya. Oke. Nah, betul banget tadi tuh yang gurunya lakukan, dia langsung menjat aja tanpa memberitahu, tanpa mencari tahu kira-kira kenapa ya anak tersebut bisa terlambat gitu. Kenapa ya anak tersebut nih terus-terusan terlambat sampai hari ketiga, bahkan sampai tidak masuk, itu kenapa gitu. Seharusnya sebagai seorang guru kita harus menggali, cari tahu ketika anak tersebut melakukan hal yang mungkin yang biasa tidak mereka lakukan gitu. Nah, iya Bu. Saya pengalaman waktu saya nanti di duren 3, anak murid saya itu mamanya TKW. Nah dia itu mau sekolah, malu kata orang tuanya itu TKW karena pulangnya jarang, jadi anak itu kan kurang perhatian. Dia nggak mau sekolah sampai dia kayaknya mau putus dah. Cerita kunjungan kita teman-temannya rata-rata kan menganggap dia malas, itu ada sebabnya. Ibunya jarang pulang, jarang perhatian, akhirnya dia mau putus sekolah. Lambat laun karena kita lidikin ya, kita datengin visit ke rumahnya. Pas dia mau petik Pak Nabi ya. Nanti kan juga petik, udah SD petik ya. Saya itu kan di duren 3, Mepati kan dekat. Nah disitulah kita, termasuk saya nih guru yang paling rajin kunjungan ke rumah. Pas kita mau ujian, kita cari tahu ternyata dia itu malu karena orang tuanya. Kalau ini orang meninggal, orang tuanya itu nggak ada di Indonesia. TKW di luar negeri, di Arab. Betul banget. Itu contoh guru yang benar gitu ya Bu ya, yang visit datang ke rumah terus mencari tahu gitu kan. Nah itu guru yang benar gitu kan. Emang ada guru yang nggak benar? Semua guru benar ya kan? Nggak ada yang nggak benar. Nah terus dari itu cuma bedanya di sini guru tersebut tidak mencari tahu dulu gitu. Sudah tidak mencari
ketika melihat video ini menjadi bahan refleksi diri saya. Oh, ternyata bisa loh peran guru yang harusnya digugu dan ditiru tuh menjadi membuat anak tuh jadinya seperti itu gitu kan, membawa dampak yang kurang baik untuk anak gitu kan. Bukan hanya dari segi teman-temannya saja, ternyata dari guru pun juga bisa menjadi dampak seperti itu gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi guru seperti itu? Nah, berkaitan dengan video ini, di sini ada 5 kontrol, 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, seperti yang tadi di video tadi itu langsung menghukum karena dia satu pihak saja gitu. Terus membuat merasa bersalah, lalu ada teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini penghukum, contohnya penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan juga maupun verbal. Kayak tadi tuh fisiknya kayak dilempar-lemparin sama teman-temannya, terus udah gitu verbalnya ketika gurunya tuh langsung menjudge aja seperti itu. Itu contoh yang tadi penghukum. Nah, untuk contoh pembuat merasa bersalah itu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, ataupun rendah diri. Jadi ketika pembuat merasa bersalah ini contohnya kayak keluar kata-kata guru, kamu udah bikin kecewa aja, kamu kenapa sih ngelakuin ini, bikin ibu sedih aja gitu, kamu nggak tahu ya rumah ibu tuh jauh tahu nah gitu kan, terus ketemu kamu kelakuannya kayak gini gitu. Itu membuat siswa tuh merasa benar-benar bersalah banget nih gitu kan, karena melakukan kesalahan gitu. Teman, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid namun tetap berupaya mengontrol murid. Lalu di sini ada pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita juga bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Lalu di sini juga yang terakhir ada posisi manajer. Manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika mendapatkan suatu masalah, si guru juga sebagai manajer saja atau fasilitator saja, di mana murid yang mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusi dari permasalahan yang mereka telah perbuat. Di sini ada contoh penerapan dengan posisi kontrol guru. Kasusnya itu sama semuanya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisinya penghukum, dia pasti mengeluarkan kata-kata kayak hormat pada bendera selama 1 jam gitu. Atau enggak, kamu nih nggak pakai atribut lengkap, gitu. Nggak punya uang memangnya gitu, beri atribut seperti itu. Itu kan secara verbal seperti itu. Lalu pembuat merasa bersalah, kayak berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ada kata-kata yang bikin si anak tuh merasa bersalah melakukan hal tersebut. Terus caranya gimana ya Bu? Kalau misalnya anak itu nggak rapi kan gimana ya? enak. Nah, kalau misalkan caranya, kalau anak itu nggak rapi, kita harus cari tahu dulu kenapanya. Kita harus jadi posisi manajer dulu, kita tanya kenapa nih anaknya gitu kan. Nanti kan pasti mereka akan menjawab gitu ya Bu. Ya Bu, saya lupa karena tadi malam saya nggak bawa nggak nyiapin karena kemalaman. Kita gali terus tuh, nanti pakai namanya segitiga restitusi gitu. Nanti akan kita bahas segitiga restitusi. Kita menstabilkan diri anak tersebut. Kita kasih tahu kalau misalkan banyak kok di luar sana yang memang pernah melakukan ini gitu kan, nggak menggunakan atribut pas lagi upacara. Tapi catatan dia lagi. nah, kalau terjadi seperti itu, kita harus buat kesepakatan untuk berdua antara guru dan anak tersebut gitu. Kita membuat kesepakatan yang lebih dalam lagi gitu, bukan cuma sekedar nanya-nanya aja, tapi benar-benar di situ kita buat kesepakatannya antara kedua guru dan anak tersebut seperti itu. Lalu di sini perannya sebagai teman yaitu kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini saja. Kayak ngobrol sama temannya deh gitu. Terus di sini posisi pemantau, kayak kamu melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut untuk operasi dan jangan diulangi lagi ya gitu. Itu posisi pemantau. Lalu di sini ada posisi terakhir, posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Gitu. Jadi
si anak itu yang mencari solusinya dari apa yang mereka perbuat. Nah, posisi kontrol apakah aku? Nah, kira-kira kalau dengan kalimat seperti ini posisi kontrolnya posisi kontrol apa? Bapak Ibu? Apa? Hukuman. Ya, betul banget, penghukum. Ini adalah posisi kontrol penghukum. Lalu kalau ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Manajer. Pintar-pintar banget. Ya ampun. Nggak ada, udah nggak ada ya. Kita lagi jalan. Lanjut ya. Nih, sudah Ibu ingatkan berkali-kali, masih saja dilakukan. Buat Ibu sedih saja. Nah, kira-kira ini posisi kontrolnya apa tadi? Apa? Ya, membuat merasa bersalah. Karena ada kata-kata nih, membuat Ibu sedih saja. Yang gurunya benar ya? apa Bu? Gurunya benar. Ibu gurunya. Nah, ayo lakukanlah demi Bapak Ibu guru ya. Besti, teman, akan banget Besti ya, sebagai teman. Lalu yang terakhir nih, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sekarang kerjakan tugasmu. Posisi apa? Mantap. Karena ada konsekuensinya di dalam situ. Kayak konsekuensinya ketika dia tidak mengerjakan tugas berarti dia tidak mendapatkan nilai. Terus harus dikerjakan. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa? Karena aturan dibuat menghilangkan. Karena namanya aja peraturan ya. Terkadang kalau peraturan tuh suka identik dengan harus diatur-atur. Terus sudah kayak gitu ada yang namanya hukuman. Padahal kita menghindari sekali namanya hukuman. Nah, di sini keyakinan kelas itu kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai positif akan merujuk pada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Sedangkan peraturan kelas itu merupakan alat untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada peserta didik menjadi lebih baik. Walaupun tujuannya sama untuk menjadi peserta didik yang lebih baik, namun di dalam kalimatnya saja peraturan kelas yang dikhawatirkan tuh memberikan dampak aturan. Berarti memang anak-anak tuh ketika tidak menjalankan dia dapat hukuman seperti itu. Lalu, nah di sini bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yang pertama itu berupa pernyataan yang universal, yang gampang mudah dimengerti oleh para siswa. Lalu dibuat dalam pernyataan positif, sedikit kalimat agar mudah diingat, lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Lalu semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalau misalkan keyakinan kelas berarti siswa dan guru harus terlibat di dalam situ gitu. Bukan hanya guru saja tapi siswa pun juga diberikan kayak boleh dikasih ke sticky note ke anak-anak, lalu anak-anak menuliskan kira-kira apa saja yang mau mereka sepakati selama pembelajaran di kelas. Lalu mereka tentangkan di papan tulis, nanti guru lah tuh yang sama-sama mensortir lah gitu sama anak-anak kira-kira mana nih keyakinan kelas yang bakalan kita sama-sama yakini untuk kelas kita. Nah, ini ketiga restitusi yang tadi Bu Maria tanyakan ketika anak nggak bawa mulu. Nah, di sini menurut dosen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Di sini ada 3 tahapan, segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan keyakinan. Jadi suatu proses dialog yang dilakukan guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada yang pertama tadi menstabilkan identitas. Nah, ini berikut langkah-langkahnya ketika ada anak di kelas yang berbuat kesalahan gitu, yang melanggar aturan. Nah, di sini ada yang pertama menstabilkan identitas.
prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita juga harus menanamkan ke anak-anak bahwa kesalahan yang terjadi pada murid kita saat ini ternyata pernah dialami oleh orang lain, dan juga kesalahan yang mereka buat ini harus dijadikan suatu pembelajaran untuk kedepannya supaya tidak melakukan kesalahan hal tersebut lagi. Contoh kalimatnya bisa kayak berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna, ibu bapak juga pernah melakukan itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat anak itu mencari tahu juga apa yang mereka telah perbuat, dan juga mereka juga harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat, seperti itu, untuk memenuhi kebutuhan dasar yang kelima tadi. Nah, contoh kalimatnya bisa berupa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kurang lebih kalimatnya seperti ini. Terus menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, untuk membangun suatu motivasi secara intrinsik itu bukan suatu hal yang mudah, tapi butuh proses yang cukup lumayan panjang. Karena motivasi intrinsik ini motivasi yang berasal dari dalam, bagaimana menurut dirinya mereka masing-masing dalam dirinya gitu. Nah, contohnya kayak apa keyakinan kelas kita, terus nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu gitu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa setelah kejadian ini dan ke depannya. Jadi kita ajak anak tuh berdiskusi, mencari solusi, tapi anak tersebut tuh yang mencari solusinya gitu. Kita hanya mengarahkan saja. Nah, di sini ada penerapan segitiga restitusi. Kasusnya terdapat siswa datang terlambat ke sekolah. Di sini ada contoh percakapannya. Siswa, assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Apakah kamu tahu mengapa saya banyak di sini? Karena aku terlambat. Kenapa kamu bisa terlambat? Karena aku bangunnya kesiangan, jadinya terlambat. Nah, penerapan segitiga restitusi ini, nah, yang pertama menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kita harus menguatkan yang namanya ketika anak berbuat salah, pastikan anak ngerasa takut gitu untuk berbicara, takut dihukum, takut gurunya marah segala macam. Nah, caranya kita harus menstabilkan dulu dirinya dia supaya lebih stabil lagi, supaya lebih mau berdiskusi sama gurunya. Kayak contohnya, oh seperti aku, kamu tidak tahu dulu saat masih sekolah, kamu tahu tidak bahwa dulu saat masih sekolah ibu juga pernah loh terlambat datang ke sekolah, dan hal ini bukan hanya terjadi sama kamu saja, tapi sama orang lain pun juga pernah terjadi. Nah, itu contoh kalimat menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salahnya seperti apa, kayak mengapa kamu terlambat, terus sudah gitu kira-kira apa ya yang harus kamu lakukan agar besok tidak terlambat lagi, seperti itu. Jadi anak yang menggali semua solusinya. Nah, menanyakan keyakinan. Di sini seperti contohnya tadi, balik lagi ke keyakinan kelas masing-masing gitu. Ketika kamu datang terlambat seperti itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat? Gitu. Pastikan nanti anak menjawab tidak bu, karena keyakinan kelas kita datang tepat waktu. Lalu apakah misal sudah terlambat? Misal ya udah hari ini dimaafkan, tapi jika terlambat lagi, besok kita akan membuat kesepakatan bersama. Jadi ketika anak tersusah terlambat bukan bukan ya udah kita maafkan, tapi juga harus ada kesepakatan di antara anak dan murid tersebut gitu. Iya, supaya ada perubahan yang lebih baik lagi kepada anak seperti itu. Untuk menjadi buaya positif kita harus menerapkan yang ke-7 tadi gitu kan. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ini ibu saya, muridnya, ibu murid saya. Iya, sama tidak.
dari kesimpulan dari budaya positif yang sudah saya paparkan tadi, bahwa kita sebagai guru mulai sekarang coba sama-sama kita refleksikan diri kita, apakah kita sebagai guru sudah bisa memfasilitasi pembelajaran anak-anak di kelas, lalu juga apakah kita sebagai guru sudah memiliki tadi tuh seperti kontrol manajer, di mana bukan menghukum siswa, bukan hanya sebagai pemantau saja, bukan hanya sebagai membuat rasa bersalah saja, tapi juga harus melibatkan siswa dalam suatu proses pembelajaran, di mana ketika siswa melakukan kesalahan dia juga harus tahu konsekuensinya seperti apa. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan budaya positif yang saya lakukan di kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.